Cuma ini aja gitu, santai aja. Kita mah nyantai dari tadi sih kita nyantai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya. Yang biasa memang hari Jumat itu kita jam 1 tuh sudah ada kegiatan yang lain gitu. Ya, jadi izin meminta waktunya sekitar 20 menit lah, 20 menit untuk boleh khususnya masuk aja ya, untuk menindaklanjuti hasil kegiatan yang kemarin kami lakukan gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kegiatan PKG PJOK, diseminasi PKG PJOK yang memang langsung dari BBGP gitu ya. Dari BBGP kemarin hampir 3 bulan kegiatannya tuh ya Bapak Ibu. Jadi selama 3 bulan itu Zoom, kemudian tugas mengerjakan RTL sama kemarin luring di SMP 2. Nah ini setelah hampir 3 bulan sudah selesai, harus ada rencana tindak lanjutnya. Salah satunya yaitu menyebarluaskan lah gitu ke komunitas belajar sekolah gitu. Cuman yang di sini tuh KBS-nya belum ini bisa ada komunitas belajar sekolah. Udah ada ya? Nah, ada. Oh iya, ini sahabat luar biasa. Ya, jadi sebenarnya kemarin itu inginnya mah di KBS, cuman dari kemarin itu kayaknya belum ada lagi gitu kegiatannya. Jadi secara spontan aja gitu hari ini buat memaparkan rencana tindak lanjut yang kemarin sudah Fadil belajar setelah diseminasi PKG PJOK. Nah ini kemarin itu ada fasilitatornya juga, yaitu guru SD juga, guru PJOK juga dari SD Cibeber Mandiri 3 ya. Jadi sama itu juga, tapi beliau itu guru penggerak dulunya, guru penggerak, kemudian daftar jadi fasilitator. Fasilitator itu jadi yang gurunya gitu, guru di kelasnya gitu, tapi muridnya tuh guru-guru gitu. Nah jadi mungkin kalau misalkan ada yang daftar jadi guru penggerak, seharusnya bisa gitu ikut jadi fasilitator gitu. Nah, ya boleh next aja. Oke, judul programnya yaitu Sport Education Model ya, futsal, model Project Based Learning. Terima kasih Bos Sobat. Nah ini sebelumnya mungkin kalau dalam pembelajaran PJOK gitu ya, pasti ini tuh masih meraba-raba gitu. Sport Education Model gitu masih meraba-raba. Kenapa? Karena memang masih baru beberapa guru saja gitu ya mengetahuinya gitu. Hanya yang di PKG PJOK saja gitu. Nah, jadi tujuannya itu nanti pada proyek ini gitu ya, anak-anak itu bisa terlibat dalam suatu event-event yang dibuat oleh murid itu sendiri. Yang tentunya eventnya itu event-event olahraga gitu. Nah, boleh next selanjutnya. Nah ini pendahuluan ya. Para pakar pendidikan jasmani menyepakati bahwa PJOK adalah bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan pendidikan. Nah, fokus utama dalam pembelajaran PJK itu yang pasti adalah meningkatkan aktivitas fisik ya, untuk mencapai tujuan umum pendidikan Indonesia gitu. Nah, di lingkungan satuan pendidikan, PJOK berfokus pada pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, bermakna dan menyenangkan. Nah, ini juga menjadi masukan juga gitu ya, kemarin ketika dalam pembelajaran PJOK terkadang memang masih banyak guru yang berpusat pada guru gitu, tidak berpusat pada peserta didik. Nah, dalam PKG ini disebutkan bahwa pembelajaran itu memang harus berpusat pada peserta didik. Nah, salah satunya model yang memang berpusat pada peserta didik tadi adalah model Sport Education Model tadi. Nah, ini tujuannya bahwa peserta didik dapat memahami ya alasan mengapa perlu melakukan aktivitas fisik. Nah, ketika kita melakukan sebuah aktivitas fisik, pastinya perlu alasan yang pasti gitu ya. Kenapa sih kita harus melakukan aktivitas fisik gitu?
Kira-kira kalau menurut pandangan ibu-ibu, bapak ibu semuanya, kenapa kita harus melakukan aktivitas fisik? Supaya sehat, pasti. Bu Nova, supaya apa kita kira-kira? Supaya bugar. Ada lagi? Awet muda, ya itu yang paling penting. Awet muda. Karena memang menurut penelitian nih bapak ibu, ketika kita melakukan olahraga di usia-usia muda, ya usia-usia menuju puber keduanya itu lebih awet muda gitu. Penelitian yang melakukan kata Fadil pak, ya puber keduanya ya. Ya katanya seperti itu. Makanya kenapa kita perlu melakukan aktivitas fisik itu, supaya ketika di usia-usia yang memang harus perlu mengurangi aktivitas fisik, kita tetap bugar gitu. Makanya mungkin yang sekarang mau memulai gitu ya, atau ingin memulai, silakan gitu untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, program pengembangan kompetensi PJOK ini hadir dengan tujuan agar peserta didik yang berprofesi sebagai guru PJOK dapat memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Nah, olahraga mengajarkan nilai-nilai ketekunan, ya, kerja keras, disiplin, rasa saling menghargai. Selain itu juga menjadi wadah bagi para murid mengeksplorasi bakat dan minat. Nah ini sebenarnya kalau dilihat dari apa manfaat olahraga itu banyak gitu ya, ketekunan gitu ya, kerja keras, disiplin gitu ya. Karena kalau kita latihan, di sini ada anaknya yang jadi atlet gitu ya, paling pasti perlu disiplin untuk mencapai sebuah prestasi gitu. Karena kalau tidak ada latihan, tidak mungkin ada prestasi ya, betul ya? Betul ya. Jadi memang di situ ekstra betul sekali. Ya jadi perlu adanya kedisiplinan ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hal. Nah diajarkan dalam nilai-nilai olahraga. Nah PKG ini ya di sini ada gambar gitu ya. Ini ada anak-anak. Kemudian tujuannya itu untuk berolahraga. Ketika dia berolahraga, dia dapat bersosialisasi gitu di masyarakat. Sehingga banyaknya sosialisasi, saling berolahraga menimbulkan kesehatan yang secara keseluruhan gitu. Selanjutnya, oke. Kemudian masih pendahuluan ya. Di dalam era modern ini kita dihadapkan pada tantangan yang kompleks gitu ya. Menyediakan pendidikan yang bermakna dan menginspirasi. Nah, apa sih itu tadi disebutkan bermakna itu juga kumaha gitu ya. Kalau misalkan diartikan bermakna itu dalam PKG PJOK ini adalah pembelajaran yang memang bisa dipakai ketika dia terjun di masyarakat gitu ya. Jadi pembelajaran yang memang ketika belajar dia bisa mengaplikasikannya itu di kehidupan bermasyarakat gitu. Jadi apa itu pemahaman bermakna adalah itu gitu, pembelajaran yang memang bisa diaplikasikan ketika dia terjun ke dalam masyarakat gitu. Model ini telah menjadi fondasi kuat dalam dunia pendidikan jasmani yang memberikan pendekatan yang holistik, menarik untuk membentuk para peserta didik menjadi individu yang sehat secara fisik, sosial, dan mental. SEM ini menekankan pentingnya memberikan pengalaman bermain peran sebagai pemain, pelatih, penonton, dan peran lainnya. Nah tadi di awal disinggung tentang sport education model gitu. Nah apa itu sport education model? Ini tuh adalah jadi murid gitu ya, peserta didik diberikan pengalaman gitu ya. Pengalaman apa? Pengalaman bermain peran yang ada pada dunia olahraga gitu. Kira-kira peran-peran apa sih yang ada dalam aktivitas olahraga gitu? Boleh ada mungkin wasit ya, kemudian pemain ya, pelatih gitu ya. Nah, kemudian ada manajer gitu ya, kemudian ada supporter, itu juga kan bagian dari dunia olahraga gitu. Kemudian komentator. Nah, dalam SEM ini peserta didik itu bisa memerankan berbagai peran gitu. Tentunya sesuai dengan minat dan bakat dia gitu. Terkadang memang boleh ada aja yang misalkan minat nanti nggak mau main tapi hanya jadi supporter, ada gitu. Kita juga harus fasilitasi gitu, seperti gitu. Kemudian ada juga yang memang niatnya ingin jadi komentator, kita juga harus fasilitasi. Nah, jadi SEM ini memberikan pengalaman gitu ya, pengalaman bermain dalam aktivitas dalam dunia olahraga gitu. Dalam konsep ini peserta didik diharapkan situasi yang mencerminkan kehidupan nyata di dunia olahraga, yang membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih tentang peran dan tanggung jawab masing-masing. Dalam model ini
kolaborasi dan kerjasama diperdayakan sebagai kunci utama. Nah, peserta didik dikelompokkan dalam tim saling mendukung menciptakan ikatan yang erat dan sangat kompetitif yang sehat. Boleh next saja. Nah ini ya seperti tadi disebutkan ada berbagai peran, ada yang mungkin minatnya menjadi wasit gitu ya. Jadi tidak semuanya hasil dari pembelajaran PJOK itu menjadi keterampilan gitu. Mungkin saja nanti di kemudian hari dia bisa menjadi supporter yang baik gitu ya. Kemudian dia bisa menjadi pelatih yang bagus, kemudian dia bisa menjadi pemain yang bagus, atau mungkin jadi manajer atau event organizer olahraga yang baik gitu. Ketika kita bisa memberikan pengalaman memberikan pengalaman peran di dalam dunia olahraga. Selanjutnya, ini tujuannya secara umum ya mengembangkan peserta didik dalam literasi baik sebagai pemain, pendukung pertandingan maupun penonton. Nah ini juga kemarin disinggung bahwa masih jadi penonton baik itu gitu ya. Kenapa di Indonesia teh banyak supporter garulut gitu ya, rusuh. Nah perlu memang kesalahannya itu ternyata setelah dilihat memang tidak adanya edukasi gitu ya, edukasi. Jadi ada yang memang saling membenci gitu ya, bahkan pemain pun terkadang itu sesama pemain malah melakukan cedera gitu menekel gitu ya, tiba-tiba nggak ada apa-apa. Diving itu juga bagus ya, diving itu ada unsur membohongnya ya. Sedangkan kalau kita benar diving itu ada unsur membohongi. Nah sedangkan kalau kita sebagai pemain kita harus jujur, menjunjung tinggi fair play, tidak boleh ada pembohong. Nah ini ya, ini jadi literasi yang baik pemain, kemudian menjadi pemain yang baik seperti apa, pendukung yang baik seperti apa gitu ya. Nah, kemudian memberikan pengalaman bermakna ya, yang tadi sudah disebutkan, pengalaman yang bisa bermanfaat ketika dia berkehidupan di dunia nyata gitu. Nah, kemudian meningkatkan kolaborasi ya antar guru murid, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi dan bertanya. Ya semakin banyak pengalaman, maka semakin banyak hal-hal yang didapatkan oleh murid. Nah, ini capaian dan langkah yang hasil yang diinginkan. Yang pertama, yang pasti adalah mengembangkan literasi. Kemudian langkah yang diambilnya itu kita bisa membuat aturan-aturan permainan yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan, gitu ya. Kemudian memberikan yang kedua, ya capaiannya memberikan pengalaman tentang sebuah pertandingan. Ya langkah yang diambil itu membuat kepanitiaan yang terstruktur dan perencanaan program yang baik. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman tentang pentingnya ketahanan fisik. Nah ini mental ya. Kalau mungkin zaman-zaman sekarang Gen Z gitu ya, sedikit-sedikit, aduh banyak gitu tugasnya gitu ya, atau mungkin sedikit-sedikit kan suka ada ini kata-kata di TikTok gitu ya, yang bahwa dengan tugas segini gitu ini gitu jadinya malah menjadi tidak percaya diri gitu. Padahal kan itu harusnya memiliki ketahanan mental yang baik gitu. Mental illness kayak mungkin bahasa sekarang mental illness gitu. Padahal sebenarnya kalau diambil positifnya, hal seperti itu harusnya mah bisa kita tak hadapi gitu dengan cara ya kita memberikan solusi gitu. Nah, itu dibutuhkan ketahanan mental yang baik gitu. Nah, kemudian langkah yang diambil membuat sistem pertandingan yang kompetitif, aturan yang jelas dapat diikuti oleh seluruh peserta didik. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat berlatih mengenai kerjasama tim. Nah, langkah yang diambil, peserta didik membuat komitmen yang disepakati oleh satu tim untuk mewujudkan keberhasilan tim. Oke, next saja. Oh ya, sorry. Nah ini tahapannya gitu ya, bagaimana penerapan STEM ini dalam pembelajaran gitu. Nah yang pertama tentunya ada perencanaan dan persiapan. Nah dalam tahapan perencanaan ini yang pertama harus dipilih adalah olahraganya dulu apa gitu ya. Nah olahraganya yang di sini kita bisa melihat dari aset yang kita punya gitu ya. Nah kira-kira kalau misalkan di sini apakah cocok olahraga apa gitu kira-kira? Kalau dilihat dari aset sekolah ini apa sih kita punya 2 lapang, kemudian perlengkapan ini apa kira-kira olahraga yang cocok? Futsal ya, kemudian basket, volley gitu ya. Nah
Nah itu bisa dibuat gitu bagaimana nanti pertandingannya gitu. Kemudian ada pembagian tugas dan peran. Nah tadi seperti disinggung di awal bahwa ada peran-peran dan tugasnya gitu ya. Nah sesuai dengan minat. Kemarin juga udah dicoba gitu di kelas 3, di kelasnya Bu Eri. Kemarin tuh ada yang mau siswanya menjadi wasit, nggak mau main gitu. Nah mungkin minatnya ingin jadi wasit gitu ya. Kemudian ada juga yang tetap ingin menjadi pemain, nah, mungkin minatnya menjadi pemain gitu. Ada bahkan yang ingin menjadi medis gitu. Nah berarti ini nih, ada penonton juga. Nah tapi ketika menjadi penonton pun harus menjadi penonton yang baik gitu. Bagaimana diedukasi gitu. Nah, ya kemudian ada pembentukan tim. Nah ini pembentukan tim ya, kita bagi nanti timnya ya. Yang menjadi pemain siapa gitu ya, kemudian yang menjadi wasitnya siapa gitu. Nah kemudian pengorganisasian tim. Nah ini pembagian tim, kemudian penetapan peran ya, dan kemudian yang ketiga ada pengenalan peran gitu ya. Sebelum kita terjun ke SEM-nya pasti ada pengenalannya dulu gitu ya. Bagaimana dia pelatih yang baik gitu ya, pemain yang baik, wasit yang baik gitu. Jangan kayak wasit Bahrain ya. Tersinggung. Ya tapi kan itu ya mungkin karena dulunya tidak diberi gitu ya. Kalau mungkin dia punya literasi yang baik terhadap wasit, ya pasti suatu hal yang buruk pasti tidak akan diikuti gitu ya. Nah, kemudian ada pelaksanaan pembelajaran ya, pengajaran keterampilan. Nah tetap gitu ya, kalau kita mau melakukan sebuah pertandingan tetap harus ada latihannya dulu gitu. Gak seguyur-guyur langsung main gitu ya, pasti mainnya pun tidak akan benar gitu ya. Jadi tetap ada pengajaran keterampilannya dulu. Kemudian ada simulasi pertandingannya, dan yang terakhir adalah event puncak pertandingannya. Nah ini yang paling ramai. Jadi sebenarnya anak itu membuat sebuah kepanitiaan gitu ya, kepanitiaan sehingga nanti di akhirnya itu ada finalnya ya. Kemudian ada hadiahnya, ada perayaan juaranya itu seperti apa. Dan yang terakhir ada evaluasi proses dan hasil. Nah ini bisa evaluasi keterampilan yang dilakukan mahasiswa dan ada umpan balik. Boleh next bagian. Oke. Nah ini struktur programnya gitu ya. Program yang dibuat merupakan program kokurikuler ya yang berada di luar sekolah. Ya program ini dilaksanakan bisa di pertengahan semester atau di akhir semester ganjil atau jam 6. Ya waktu yang diperlukan itu 1 minggu ya untuk event pertandingan. Nah yang terlibat dalam program ini adalah kepala sekolah ya, kemudian seluruh guru, panitia SEM yaitu murid kelas 6 ya, peserta lombanya kelas 4 dan kelas 5. Setiap kelas dapat mengirimkan 1 tim dan membagi peran. Contohnya ada yang menjadi pemain, pelatih, tim medis dan supporter. Nah nanti mungkin kalau misalkan emang program ini mau dijalankan gitu ya, nanti bisa bekerja sama dengan guru PJOK kelas 6 ya, sebagai panitia gitu ya. Kemudian pesertanya kelas berapa? Kelas 4 dan kelas 5. Nah, ini ada komite sekolah sebagai manajer tim, guru sebagai observer kegiatan. Tempat pelaksananya lapangan futsal sekolah ya. Tempat perencananya ruang kelas atau ruang guru. Perlengkapan yang dibutuhkan papan tulis, proyektor, kamera, speaker, mic dan bola dan peluit. Selanjutnya ya. Kapasitas yang dimiliki sekolah gitu ya. Nah ini dilihat dari aset yang dimiliki sekolah gitu ya. Kita memiliki 4 aset gitu ya. Yang pertama aset manusia, sosial, lingkungan dan finansial. Kalau dari aset manusianya jelas gitu ya, di sini enggak Bu ya. SDM-nya sangat luar biasa gitu ya. Masih berjiwa-jiwa muda gitu, masih semangat untuk terus belajar gitu ya untuk aset manusianya. Kalau aset sosialnya jelas di sini saling bekerja samanya itu dengan luar biasa. Nah ini terakhir aset lingkungannya bisa dilihat gitu ya. Kalau sekolah lain kemarin ngobrol dengan guru-guru PJOK yang lain ya Bapak Ibu, ternyata kalau olahraga tuh paling gede tuh ruangan ini gitu, ruangan ini gitu di SD yang daerah-daerah selatan ke sana. Kebanyakan tuh olahraga lapangan olahraga tuh paling dari sekolah ini gitu. Jadi kebayang gitu ya olahraganya beberapa kelas di satu lingkungan kan. Nah kalau kita alhamdulillah punya 2 lapang yang memang menjadi aset kita gitu. Kemudian finansial ya sudah pasti karena kita sekolahnya besar gitu ya. Kemudian siswanya pun banyak. Nah, pasti dana bosnya pun
berbeda dengan sekolah yang lain. Selanjutnya, rencana dan evaluasi, gitu ya. Guru membuat perencanaan observasi indikator dari ketercapaian pada peserta didik bagaimana tingkat partisipasi kegiatan peserta didik. Nah, ini rencana evaluasinya. Jadi nanti di akhir semester, di akhir program itu ada tingkat bagaimana partisipasi atau aktifnya peserta didik, gitu ya. Kemudian ada umpan balik ya dari murid dan guru ya. Murid memberikan penilaian terhadap hasil proyeknya yang telah dilakukan. Metode yang digunakan bisa dengan wawancara, observasi, dan diskusi. Kemudian mengumpulkan hasil karya, ya contoh, mengumpulkan contoh hasil karya guru siswa, ya guru yang menunjukkan perkembangan suatu program, menjadikan hasil temuan utama dari evaluasi, termasuk keberhasilan dan tantangan. Nah, rekomendasi memberikan perbaikan program, ya berdasarkan temuan evaluasi. Kesimpulan, menarik kesimpulan mengenai efektivitas program dan dampaknya terhadap siswa dan sekolah. Nah, kemungkinan, nah ini tantangannya yang akan terjadi ketika nanti sebelum atau setelah berjalannya program, ya. Nah, kepala sekolah dan tim kurikulum dapat membuat jadwal program yang terintegrasi dengan jam efektif bekerja di sekolah, ya. Peserta kurang antusias, nah, pemaparan pentingnya berolahraga untuk dapat beraktivitas. Nah, ini kemungkinan tantangannya yang akan terjadi. Kurangnya dukungan dari rekan sejawat. Solusinya memberikan materi yang relevan dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat sekolah. Kemudian kesenjangan usia antar sesama rekan kerja. Solusinya memberikan kesempatan yang sama pada rekan sejawat untuk berpartisipasi dan memberikan praktik baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu atas waktunya. Mungkin itu sedikit ya terkait dengan project SEM ini gitu. Nanti kita bisa berkolaborasi gitu ya dalam proyek ini gitu, terutama mungkin bisa memasukkan pembelajaran yang lain yang terkait dengan proyek SEM ini. Mungkin itu saja. Enggak, kalau misalkan ada yang bertanya, cukup. Ya, real aja. Misalkan ada yang bertanya, boleh. Kalau nggak ada pun nggak apa-apa. Real aja. Sudah ya? Sudah ada? Oke, terima kasih ya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.